dan COVID-19 yang juga tidak kunjung turun angkanya. Iya, itu pertanyaan yang saya dengan sangat sedih harus menjawab. Saya tidak tahu jawaban itu. Karena kalau saya bisa menanyakan COVID-19, kapan Anda akan pergi dari sini, dan ya tentunya saya akan tahu jawabannya. Tapi saya tidak tahu jawaban itu. Gitu, saya tidak tahu rate kapan kita bisa, ya insya Allah dengan semua inovasi di bidang vaksin yang sudah terjadi, ini mungkin kita bisa mengakselerasi eradikasi daripada musuh yang invisible ini. Tetapi saya nggak punya jawaban karena saya tidak tahu uh, apa arah daripada virus tersebut di Indonesia. Saya tidak tahu uh, level keparahan, dan tentunya yang menentukan apakah zona itu merah, kuning, hijau itu semua ada di Satgas COVID kita. Kemendikbud menentukan aturan mainnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Satgas COVID nasional gitu. Jadinya mohon maaf, tapi untuk saya bisa menjawab secara definitif kapan akan kembali Definitif sekolah agak sulit. sulit sekali, dan sangat menyedihkan, dan saya mengerti sekali apa dampaknya. Saya punya 3 anak kecil di rumah, di mana mereka itu setiap hari suka kebosanan, ingin bertemu dengan teman-teman lain dan anak-anak lain. Mereka butuh aktivitas, dan saya juga sebagai guru ya juga menjadi, ya bisa dibilang menjadi salah satu korban PJJ, di mana saya harus mengajari modul-modul kepada anak-anak saya sendiri dan menjadi menteri full time, dan bebannya itu luar biasa sebenarnya bagi orang tua. Bukan cuma itu, tapi juga psikososialnya anak-anak itu. Saya sangat khawatir. Saya sangat khawatir kalau ini berlanjutan kelamaan, seperti apa perasaan loneliness mereka, stres mereka. Makanya waktu itu, waktu semuanya komplain mengenai PJJ ini menjadi beban ekonomi yang luar biasa untuk Pulsa, saya Betul. perjuangkan siang malam untuk kita bisa dapatkan 7,2 triliun itu untuk bantuan Pulsa. Gitu. Berarti ini sebenarnya pengukuran kinerja tahun ini kira-kira akan ada perubahan nggak sih shifting? Maksudnya dari sektor pendidikan ya, dengan adanya corona, dengan adanya terjadi PJJ seperti ini, tentunya pasti harus ada yang di-adjust dong ya, pengukuran kinerja para pengajar maupun juga para pengukuran kinerja murid-murid itu sendiri gitu loh. Iya, menurut saya sudah pasti dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami penurunan kualitas pembelajaran di tahun COVID ini. Itu universal. Seluruh negara akan mengalami degradasi daripada kualitas pembelajaran di masa ini, karena manusia adalah manusia, dia tidak bisa beradaptasi dalam waktu yang begitu cepat gitu. Untuk mengganti moda pembelajaran secepat itu tidak mungkin terjadi. Jadi itu pasti, itu harus kita hadapi bersama, bahwa ini di seluruh dunia mengalami penurunan hasil atau output pembelajaran karena COVID ini. Tapi di luar itu, ya tentunya ini masalah mengukur kinerja guru dan sekarang di masa ini bukan prioritas utama. Prioritas utama kita adalah bagaimana kita bisa selamatkan anak-anak ini masih belajar. Mungkin tidak optimal belajarnya, tapi mereka masih belajar dan tidak ketertinggalan yang luar biasa gitu. Apalagi di daerah-daerah yang susah mengakses internet. Makanya kita mengeluarkan kurikulum darurat yang tadinya makan waktu 3 tahun untuk mengubah kurikulum, kita harus lakukan dalam waktu 3 bulan. Dan kita lakukan itu untuk menjawab komplain daripada orang tua, siswa, dan para guru-guru yang terbebani harus menyelesaikan silabus tadi. Jadinya ketuntasan itu menjadi suatu hal yang luar biasa menjadi beban, sehingga anak-anaknya juga menderita karena begitu banyak tugas, tidak punya bimbingan, orang tua pun harus membimbing di rumah tapi belum tahu caranya, Sambil kerja, dan segala sambil macam kerja. keterbatasannya. Jadi kita rampingkan kurikulum sehingga sesederhana mungkin, sehingga standar pencapaian guru itu tidak harus semuanya, tapi yang fokus kepada yang esensial saja. Jadi Jadi itu jadi nih harapannya. ya, kurikulum darurat jadi dicanangkan nih ya. Udah dua Oh, udah, bulan udah jalan. udah Udah 2 bulan. Oke, soalnya tadi ada komen yang nanya, kurikulum darurat jadi nggak nih, Pak? Tapi kok kalau misalnya udah 2 bulan udah jalan, kok dia bisa komen gitu? Berarti mungkin implementasinya di beberapa daerah mungkin nggak seragam kali ya gitu ya, Pak? tergantung sekolahnya mengambil yang bisa diambil sekolah untuk mengurangi beban jumlah materi atau konten pembelajaran dia. Itu yang pertama. Kedua, banyak lagi yang komplain. Ini masih aja sulit. Anak-anak SD sama anak-anak PAUD gimana? Karena mereka yang paling sulit melakukan PJJ.
paling sulit fokus di rumah. Jadi kita ciptakan modul-modul yang spesifik untuk PAUD dan untuk anak SD yang guru bisa membimbing orang tua melakukannya langsung di dalam rumah. 100% offline, tidak perlu teknologi, tidak perlu internet, tidak perlu kuota untuk melakukannya. Dan itu menjadi kurikulum yang diakui secara nasional. Sehingga kalau guru-guru dan orang tua melakukan proses ini, mereka itu mengikuti guideline daripada Kemendikbud. Jadi kita memberikan berbagai macam, bukan hanya bantuan dari sisi ekonomi dan pendanaan dan fleksibilitas, kami memberikan dari sisi kurikulum dan fleksibilitas juga kita tambahkan biar anak-anak ini nggak ketertinggalan. Dan tentunya jangan lupa TVRI ya, Dian. Iya, TVRI juga masuk ya. Betul, TVRI untuk anak-anak yang nggak punya akses ke internet atau lebih susah, paling tidak kalau mereka ada TV, mereka bisa mensuplemen pendidikan mereka melalui TV. Tuh ada yang bilang, catet, udah ada juga di TV ya teman-teman, jadi tolong dibuka aja channel TV-nya yang benar. Oke, terakhir, what do you want to say to our audience? Ini waktunya udah mau habis, this is your last remarks. Apa yang kira-kira kita perlu tahu dari Mas Mufti, what is your message? Oke, mungkin message saya yang pertama, mungkin yang penting ya, yang penting adalah perubahan sistem pendidikan itu makan waktu minimal 20 tahun. Tidak mungkin 20 tahun? Minimal. Itu berapa generasi ya? Satu ya? Transformasi, satu generasi. Oke. Jadi apa yang bisa dicapai dalam 4-5 tahun ke depan adalah kita mencapai tipping point, dia. Jadi yang mencapai critical mass, di mana udah jumlah penggerak di dalam sistem ini sudah memiliki mindset, sudah cukup dan memiliki mindset yang progresif untuk melakukan perubahan. Jadinya kalau kita bisa mencapai critical mass daripada agen perubahan di masing-masing institusi pendidikan kita, saya rasa perubahan itu harapan saya adalah tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa diputar balik lagi. Mau menterinya siapa, presidennya siapa, perubahan itu sudah rezim yang mana yang sedang berkuasa, pokoknya udah perubahan. Betul, gitu ya. Betul, artinya sudah terlalu banyak agen perubahan di dalam sistem, secara otomatis itu akan menciptakan suatu perubahan budaya di dalam sekolah-sekolah kita yang viral. Secara alami dan secara sistemik juga gitu ya. Betul, betul. Yang secara viral itu dia akan memultiply dan akan menginfluence orang-orang di sekitarnya dia. Jadi itu adalah harapan saya. Harapan saya itu tentunya dengan adanya pandemi ini terpukul luar biasa semua rencana kita semua. Tetapi harapannya dengan pandemi ini kebutuhan untuk melakukan transformasi sistem pendidikan kita itu menjadi jauh lebih urgen, dia. Kelihatan banget jauh lebih urgen. Kelihatan banget pertama kalinya peran orang tua itu kelihatan banget sekarang betapa pentingnya. Tadinya nggak ada yang sadar betapa penting peran orang tua. Kedua, tadinya nggak ada yang sadar hubungan interaksi dengan murid dan guru itu suatu hal yang ternyata sangat dibutuhkan murid-murid kita. Belum pernah kita menyadari begitu banyak anak yang kangen sekolah. Dulu tuh pada nggak mau sekolah, sekarang pada kangen sekolah semua. Dan kita, iya, dan belum pernah ada jumlah guru dan orang tua yang ngutak-ngutik dengan teknologi untuk menemukan berbagai macam fitur pembelajaran yang bisa digunakan. Dan ternyata bisa gitu loh digunakan dengan semua tantangannya. Jadinya ini menurut saya mungkin bukan di jangka pendek, tapi di jangka yang lebih panjang akan menimbulkan kesempatan emas buat kita melakukan lompatan perubahan, Dian. Jadi itu adalah optimisme saya dan itu harapan saya. Dan harapannya dukungan dari Dian dan teman-teman untuk bisa mencapai that point of no return, the point irreversible change tadi, yang nggak bisa diputar balik lagi. Sehingga kita bisa jadi negara yang saya tahu di dalam hati kita ini sebenarnya bisa gitu loh. Menjadi negara yang lebih baik, lebih maju lagi dari sebelumnya. Dan itu harapannya justru kita bisa capai di saat yang sedang tough banget kayak gini gitu ya. Di saat kita kena pandemi, di saat kita kena kesusahan, justru kita mencapai satu poin di mana kita bisa berubah menjadi versi yang terbaik dari diri kita, bukan begitu? Betul. Ya, terima kasih sekali. Time of crisis kita malah menemukan kualitas baru gitu ya, Mas Nadem ya. Betul.
Oke, terima kasih Mas Nadim. Waktunya sudah habis. Dari tadi udah banyak yang ngingetin. Jangan lupa sholat, Mbak, Mas, gitu. Iya, memang ini dia Siap. makanya udah mau selesai ngobrol-ngobrolnya. Thank you so much. Ini akan dipublish dan terima kasih semuanya yang untuk yang udah nonton. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa disampaikan kepada Mas Menteri yang sekarang sudah memiliki Instagram account. Silakan di-follow Nadiem Makarim Makasih Official. dia, makasih. Terima kasih Mas Nadim. Kalau gitu kita tunggu nanti program-program dan pergerakan selanjutnya. Bye-bye. Good luck for Bye. your job di Kemendikbud selanjutnya. Bye-bye semuanya. Terima Makasih kasih. dia. Bye. Bye bye.